kita semprot beberapa kali ke tangan kita. Terus kalau udah kita gosok, gosoknya itu juga harus seperti aturan cuci tangan dari pengajaran Kemenkes. Jadi semua bagian sampai ke kuku kita juga. Jangan lupa, banyak orang lupa kukunya nggak digaruk. Jadi untuk bisa mastiin kuku kalian tuh dapet, kalian harus garukin ke bagian tengah gini nih. Oke, tuh. Dapat asupan matahari apalagi di masa-masa COVID kayak gini kan. Kita biasanya ngapain aja sih bang kalau lagi dulu? Selama karantin di rumah, yang tadi nggak pernah masak jadi rajin masak ya. Kita keluar rumah pun paling kayak ke supermarket untuk beli bahan-bahan masak. Kemudian kita balik lagi ke rumah dan jadi rajin masak. Terus di rumah nonton sih, ya nonton film, nonton series, nonton movie, nonton berita, dan juga yang pasti ngontrol pekerjaan semuanya dari rumah lewat handphone aja sih. Boleh dijelaskan untuk tip and tricksnya memakai sanitizer sambil duduk bang berjalan? Nah, di masa-masa COVID kayak begini nih, yang terpenting adalah kita harus bisa menjaga kebersihan kita. Jadi salah satunya adalah kayak gue dimanapun gue berada, gue selalu bawa hand sanitizer. Selain hand sanitizer, begitu masuk ke dalam halaman rumah lagi, ke dalam rumah itu gue juga pakai disinfektan. Jadi satu badan disemprotin disinfektan dari rambut sampai kaki, kemudian langsung copot baju dan langsung masuk ke kamar mandi kalau misalnya habis dari luar. Jadi langsung mandi, nggak pakai duduk-duduk dulu, karena kan virusnya bisa nempel di rambut, bisa di baju, bisa dimanapun. Jadi kita harus betul-betul bisa sterilize diri kita dengan disinfektan dan juga hand sanitizer. Hand sanitizernya Cara makainya bang? hand sanitizer nggak bisa. Aku yang pegang. Cara pakai hand sanitizer itu, kalau yang semprot begini, kita semprot beberapa kali ke tangan kita. Terus kalau udah kita gosok, gosoknya itu hand sanitizer nggak bisa. Aku yang pegang. Cara pakai hand sanitizer itu, kalau yang semprot begini, kita semprot beberapa kali ke tangan kita. Terus kalau udah kita gosok, gosoknya itu juga harus seperti aturan cuci tangan dari pengajaran Kemenkes. Jadi semua bagian sampai ke kuku kita juga. Jangan lupa, banyak orang lupa kukunya nggak digaruk. Jadi untuk bisa mastiin kuku kalian tuh dapet, kalian harus garukin ke bagian tengah gini nih. Oke, tuh. Jadi kuku kalian juga ikut bersih. Gitu. Kalau untuk maskernya sendiri? Terus jangan lupa juga untuk pakai masker, terutama pada saat keluar rumah. Gue selalu bawa minimal satu di dalam tas gue. Itu gue selalu bawa masker. Ini adalah masker dengan spek yang dikatakan sudah cukup baik untuk bisa menghindari masuknya virus dan bakteri. Tapi ingat juga bahwa jangan sampai bagian dalam maskernya kotor. Jadi pada saat tangan kita misalnya lagi di jalan atau apa, jangan pegang-pegang bagian dalamnya juga. Ya, jadi pegangnya cuma bagian luar. Ini gue pakai gak? Boleh. Boleh. Tutorial. Cek mau ngabis tuh. Iya. Atau gua? Oh iya. Mungkin tutorial aja cara makainya seperti apa. Oke, jadi ini gue pakainya yang tipe, ini bukan N95 ya, tipe apa sih? Cukup susah nggak bang nyari masker ini? Ini adalah masker tipe N95. Sebetulnya gue melihat sekarang bukannya sulit untuk didapat masker, tapi terlalu mahal untuk didapat. Ya kalau untuk kita-kita yang bisa beli maskernya dengan harga yang tinggi ya nggak masalah. Tapi yang gue takut adalah orang-orang di luar sana yang kita lihat nggak pakai masker. Jangan-jangan mereka nggak pakai masker gara-gara orang jualan masker terlalu mahal. Itu sebab terutama dari bisnis gitu, misalnya bisnis project-project yang tertunda tuh jadi banyak. Kemudian kalau dari pekerjaan di dunia entertainment juga sama, ada beberapa schedule job yang memang cancel karena penyelenggaranya nggak jadi bikin, karena tidak mendapatkan izin, dan memang karena kondisi memang nggak kondusif, jadi banyak sekali yang tertunda. Berarti dalam setiap harinya nih hanya di rumah aja atau sesekali keluar rumah atau gimana bang? Keseharian gue jadinya lebih banyak di rumah memang, tapi gue masih lumayan sering keluar sebetulnya. Tidak sering lah, 2 hari sekali tetap misalnya ada keluar untuk misalnya mampir ke kantor atau mampir ke pabrik atau belanja kebutuhan rumah tangga. Ya tetap ada aktivitas untuk keluar, itu tetap ada. Cuman seperti yang dianjurin pemerintah, social distancing dan stay at home, ya lebih banyak stay at home pasti. Tapi kalau untuk setiap harinya mungkin lebih membatasi jarak juga dengan seseorang. Jadi lebih membatasi jarak dengan orang lain itu iya banget.
nggak mencoba untuk memperlihatkan secara lebay, enggak ya, tapi pastinya ada social distancing itu sangat terasa. Misalnya kayak di gue punya usaha juga gitu ya, di usaha gue tuh sekarang jadi tutup, offline-nya hanya online-nya yang jalan. Jadi bahkan di pintu masuk tuh kita tutup supaya nggak bisa masuk, jadi offline tidak lagi. Dan nggak cuman social distancing tapi lebih ke aware terhadap virusnya tuh. Jadi semua tempat usaha, tempat kerja, tempat rumah sendiri, semua kita semprot disinfektan. Bahkan gue sampai beli mesin fogger diisi dengan disinfektan, kemudian kita betul-betul beli banyak disinfektan untuk semprot semua bagian. Dan awareness jadi dari virusnya itu jadi sangat tinggi sih buat kita. Tapi kalau unsur dari kayak istilahnya ada yang bilang jangan panik lah atau jangan takut, atau maksudnya kita lebih harus hati-hati tapi nggak boleh panik lah istilahnya. Jadi kita harus hati-hati tapi kita nggak boleh panik, itu bener. Jadi kita jangan sampai panik berlebihan, karena panik selalu nggak bagus untuk apapun. Kalau misalnya panik sampai panik massal bisa chaos, bisa bahaya. Jadi kita harus aware tapi kita jangan berlebihan juga. Social distancing bukan anti-social. Social distancing itu adalah tindakan sosial yang diberikan jarak, tapi bukannya kita jadi antisosial sama sekali enggak. Jadi jangan berlebihan juga. Percaya sama pemerintah, meskipun pemerintah kita lihat memiliki banyak kesulitan, tapi kita harus percaya dan support mereka karena mereka satu-satunya jawaban. Jadi semoga kedepannya COVID ini bisa dilewati oleh bangsa Indonesia dengan baik, tanpa jumlah yang tinggi, bisa cepat menurun angkanya, terhenti penyebarannya, semoga ya.